Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Christopher Karipan dari kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Axel Christopher Karipan dan Muhammad Habibin Al-Solikin. Oke, di sini kita akan mempresentasikan tugas PPKN kita. Oke, yang pertama step 1. Jelaskan definisi masing-masing, kemudian sebutkan contoh sebanyak-banyaknya yang kalian ketahui serta asal daerahnya. Yang pertama adalah suku. Oke. Suku sendiri adalah golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasinya dirinya berdasarkan keturunan. Berdasarkan garis keturunan. Oke, seperti contohnya Surabaya. Di Surabaya ini sendiri mayoritasnya suku Jawa. Kan berarti di Surabaya tidak ada suku lain selain suku Jawa. Jadi banyak sekali selain suku Jawa, seperti suku Madura, Manado, Minangkabau, Arab, Tionghoa, dan lain-lain. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah agama. Agama sendiri adalah sistem yang mengatur kepercayaan kepribadian manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, contohnya di Surabaya. Surabaya sendiri ini terdapat banyak agama. Salah satu contohnya agama Islam dengan pemeluk agama terbanyak di daerah Surabaya. Bukan hanya Islam saja, melainkan banyak, seperti agama Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah ras. Ras sendiri adalah suatu sistem klarifikasi yang digunakan untuk mengatur dalam populasi kelompok besar dan berbeda melalui ciri-ciri kaustipe. Di Surabaya sendiri ini ada 3 ras. Yang pertama ras Mongoloid, yang kedua ras Kaukasoid, dan yang ketiga ras Negroid. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kebudayaan. Oke, kebudayaan ini sendiri adalah suatu yang akan mempengaruhi tingkatan pengetahuan dan meliputi susunan ide atau gagasan yang terdapat dalam pikirannya. Contoh di Surabaya. Di Surabaya ini terdapat kebudayaan yang amat banyak, seperti contohnya ludruk, remo, dan lain-lain. Oke, yang terakhir atau kelima adalah mata pencaharian. Mata pencaharian sendiri adalah pekerjaan yang menjadi akan penghidupan. Jadi mata pencaharian ini adalah kayak yang untuk penghidupan. Oke, seperti contohnya di dataran tinggi seperti perkebunan, petani, di dataran rendah seperti buruh, dan di pantai seperti nelayan. Oke, kita lanjut ke step 2. Menurut kalian bagaimana kondisi keberagaman sara saat ini di Indonesia? Diakui atau didiskriminasi? Jelaskan analisis kalian. Oke. Pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia terhadap kehidupan bermasyarakat adalah timbulnya beragam tafsir atau pemahaman terhadap suatu masalah sosial berkaitan dengan pola perilaku bangsa. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia menyebabkan rentan munculnya konflik yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua adalah perkembangan sara saat ini di Indonesia. Oke, sara sendiri adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Singkatan ini sudah akronim resmi dalam bahasa Indonesia. Oke, sara sendiri adalah berbagai pandangan dan tindakan yang disandarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, dan golongan. Sara dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, atau dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama individual. Individual ini merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Yang kedua adalah institusional. Institusional ini merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh suatu institusi termasuk negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga adalah kultural. Kultural adalah merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Dampak dari tindakan sara ini akan terjadinya konflik antar golongan, seperti yang terjadi pada Sampit pada tahun 2001 silam yang menewaskan 500 orang. Oke, kita lanjut ke step 3. Cari dan jabarkan kasus atau konflik sara yang pernah terjadi secara nyata. Oke. Dalam sepekan terakhir, Indonesia dihebohkan dengan 2 isu yang sangat sensitif. Yang pertama adalah ceramah tentang salib yang dinilai telah menyakiti hati umat Kristen.
Oke, yang kedua sendiri adalah beredarnya isu penghinaan terhadap warga Papua yang tinggal di Pulau Jawa. Oke, yang kedua, menurut kalian solusi rasional apa yang dapat diberlakukan dalam menghadapi konflik atau kasus yang kalian temui? Oke, sebagai sebuah negara yang multi etnis serta punya berbagai macam kekayaan, Indonesia sangat rentan terjadinya konflik yang bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka untuk mengatasi atau paling tidak meminimalisir hal tersebut, diperlukan sesuatu sifat yang arif dan bijak, yakni membangun semangat kebangsaan nasionalisme pada semua elemen bangsa Indonesia. Oke, lanjut ke step 4. Upaya mengatasi ancaman integrasi nasional di berbagai bidang. Oke, seperti pertama bidang ideologi dan politik. Oke, yang pertama mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua mengadakan reformasi lembaga dua politik agar ini fungsi dan peranannya secara benar. Yang ketiga membuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. 4. Menegakkan supremasi hukum. Yang kelima memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Yang pertama, sektor pertanian dijadikan prioritas utama. Yang kedua, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, tidak menguntungkan pada organisasi multilateral. Oke, yang ketiga selanjutnya bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan ilmu dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menyatakan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melakukan penyaringan dan dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Ciri-cirinya adalah kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Oke, kerakyatan ini sendiri adalah yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.